banyak banget peluang untuk cari cuan ya. Apalagi sekarang ini media sosial dengan mereka mengiklankan, "Oh, saya bisa buat template, tinggal dipromosin ke iklan," itu menghasilkan uang semua loh, Kak. Mhm mhm mhm. Zaman sekarang ya, Kak, Bener. itu yang aku sayangin banget karena gengsi itu. Mhm. Makanya aku mau anak-anak muda milenial ini jangan pernah terpengaruh sama gengsi. Jangan pernah malu dengan latar belakang. Halo sahabat Lampung Pos, berburu cuan. Cuan. Widih, Semangat semangat nih banget. soalnya. Edisi pertama berburu cuan. Podcast terbaru di mana? Di mana coba? Di Lampung Pos. Di Lampung Pos. Keren banget ya. Pokoknya di tahun 2024 kita udah masuk bulan Februari buat lo yang mungkin merasa apa? Kusut. Bingung mau mulai dari Bingung mana? mulai dari mana, cari Dapat duit cuan. dari mana, from zero to hero gitu kan, from nothing to be something. Cie. Mendung Ada nih. di sini. Ada di berburu cuan gitu. Yosi, kita kenalan dulu deh. Oke. Kenalan dulu. Ada siapa di sini? Ada Yosi. Ada Yosi, satu lagi ada Reza. Pokoknya per hari ini deh ya. Iya. Kita sudah mulai mengudara Program apa lagi? baru Program Yang baru. seru. Yang memotivasi. Yes, betul anak banget. muda seperti kita nih, Reza. Betul, mudah ya. Insya Allah. Insya Allah terjamin. Pokoknya selain ngomongin politik di podcast sebelah, di sini kita bakal ngomongin tentang orang-orang yang punya usaha gitu kan. Ya, berprestasi Berprestasi. dalam usaha bidang Betul. usaha tentunya. Biar kasih motivasi buat semuanya deh ya, buat anak-anak muda, buat yang mungkin selama ini bingung, kalau gue mau mulai usaha, gue mulai dari mana sih? Ya. Nah, Apalagi nggak tahu sama sekali nih ilmunya gitu. betul. Terus mau usaha apa ya? Nah, betul. Tontonin kita deh. Tontonin podcast ini. Iya. Tontonin kita beda. Oke deh, hari ini kita spesial banget, Yosi. Kita kedatangan salah satu apa nih? Salah satu bisa dibilang Sosok owner lah ya, owner. sosok yang punya usaha, Mhm. yang memulai dari zero, dari dari nol, nol banget to be sampai hero, yes, bisa punya usaha yang boom. yang top chair. Oke, langsung aja. aja. Ini dia Kak Kak Ferinda Hapsari. Halo Kak Ferinda. Halo, Kak. Apa kabar? Baik. Baik ya. Kita panggilnya Kak siapa nih biar enak? Rinda aja kali Kak ya, Rinda. biar lebih akrab. Biar lebih gitu. akrab. Kalau panggil sayang jangan ya? Jangan, udah punya anak dua. Oh, udah punya anak dua. Ya udah deh, aku mundur aja. Oke, Kak Rinda, ini kali pertama ke sini atau udah sering kayaknya ya kalau ke Lampung Pos? Udah sering kayaknya ya. Kelihatannya Udah orang. lama ini. Oke deh, tapi hari ini Kak Rinda nih spesial banget gitu kan sebagai guest pertama kita di Berburu Cuan. Kita bakal kulik-kulik gitu Yosi. Kita Kita bakal bakal bertanya tentang triknya, tipsnya gitu kan. Kenapa betul. bisa sampai di titik ini pokoknya gitu Kak Rinda. Boleh deh Boleh. untuk awal-awal Kak Rinda diceritakan gimana sih proses awalnya untuk bisa mendirikan gitu kan sebuah Ya, usaha sebuah nih. usaha. Boleh nanti di-spill juga nama PT-nya gitu Kak Rinda. Sok silahkan. Oh iya, jadi aku perkenalkan dulu Kak Reja, Kak Yosi, aku Rinda. Aku sebagai Direktur PT Airi Jaya Sentosa. Oke, PT Airi Jaya Sentosa. Di mana itu aku mendirikan PT ya tidak mudah. Dan Dan aku emang jiwa bisnis dari SMA ya Kak. Dan percaya gak sih aku itu pernah jual otak-otak sama pempek loh. oh ya? Iya. Di sekolah? Di kantor. Di kantor. Oh. Iya, jadi aku tuh keliling setiap pagi di kantor tuh kayak nawar-nawarin gitu. Dan menurut aku suatu jualan tuh nggak ada yang hina. Dan menurut aku juga kayak nggak ada yang jelek ya kalau jualan. Kalau mungkin orang ngapain sih lo jualan, suami kan udah enak, aku kerja jualan. Nggak buat saya sih, karena mungkin jiwa bisnis saya melekat kali ya. Jadi nggak ada yang malu ketika itu halal. Jadi aku tuh pernah juga sehari produksi 1.000 loh kotak-kotaknya. Di harga berapa tuh, dijual harga berapaan? Itu 1.500 otak-otak ikan kerapu ya Kak. Kalau pempek dulu dari 2.000, terus ada ngambil paketan yang 1.000, 50.000 tuh udah sampai luar kota. Next, akhirnya penghasilan aku ada yang lebih besar dari itu. Suami aku kayak, oh udah deh, kayaknya kamu
udah dulu di produksi. Itu Mm-mm. udah pernah aku wariskan ke Oke. kakak aku tapi tidak bisa melanjutkan. Akhirnya stop. Akhirnya aku usaha ini aku tekunin. PT Airi akhirnya alhamdulillah berkembang pesat dan rezekinya juga alhamdulillah banget. Dan aku gak nyangka sih. Tapi sampai detik ini ada orang yang manggil aku otak-otak gitu. Oh. Karena Kalau boleh tahu nih, kakak berarti buat otak-otaknya sendiri? produksi sendiri. Produksi Aku sendiri. benar-benar dari tangan aku Mm-mm. sendiri. Jadi Jual bukan juga. dari produksi mesin ya. Aku pernah juga kayak dapat support dari ini. Aku nggak bisa. Mm-mm. Jadi sehari tuh 50 kilo Kak. Wow. Aku produksi. Jadi setiap itu tuh produksi 5 kilo itu benar-benar pakai tangan. Tapi yang nyetak bukan aku, ada yang bantu. Tapi produksi nggak bisa di tangan yang Iya. lain. Ketika aku lepas, ada Beda yang ya? menjanjikan. Ah. Ya. Iya, suami aku, oke kamu jalanin yang ini. Mm-mm. Akhirnya kita stop. Bener Nah. total. Itu penghasilannya lumayan loh Kak. Mm-mm. Udah hampir 5 Itu di sebulan. tahun berapa? Itu dari tahun pas Covid ya. Oh, 2021. 1920 ya. Oh, 19. 19. Itu Covid 19 Kak. Mm-mm. Itu benar-benar pas Covid aku duitnya lumayan banyak. Wow. Wow. Mungkin di saat orang lain saat orang lain pusing gitu kan, Kak Rinda ini menciptakan Made by Love kan. Iya. Otak-otak. Berarti sorry aku potong ya. Gak bisa. Berarti itu kakak berawal dari iseng ya? Sebenarnya karena hobi ya Kak, Hmm. hobi jualan sama hobi. Aku tuh orangnya kayak kopi itu kan nganggur, ngapain Bener. sih gua Hmm. gitu kan. Terus orangnya kayak nggak tahu aktif, nggak terlalu aktif, nggak ngerti. Jadi yaudahlah gua masak ini gua posting. Jadi apapun yang aku posting ya alhamdulillah, mau dong open order. Disitulah Oke. kayak gue kayak ngerasa pede gitu dan aku nggak pernah malu posting open order moms gitu, nggak pernah malu walaupun suami aku siapa, aku sekarang nih sama suami aku apa enggak. Dan Oke. bukan aku banget yang malu untuk berjualan Berarti jualannya juga by order aja atau online. online ya? Iya, Online Kak. terus sambil dikeliling di kantor-kantor gitu juga tuh Kak? Ya, kalau ada sisa orderan aku packingin tuh Kak 10.000 Ah, kan pagi-pagi di iya, kantor iya, kan. Iya. Iya, sarapan pempek mau gitu kan. Dipanggilnya Dul kan aku, mau Dul gitu. Kenapa? Itu panggilan sayang? Iya. Panggilan apa tuh? Panggilan Iya, akrab kali ya? Dul. Pempek otak-otak dulu. Dul. Buka lagi boleh kak? Aku mau jadi. Oh, jadi reseller ya? Buka lagi boleh tapi untuk makan sama-sama ya. Mm-mm. Enggak untuk dijual. Bisa. Not for sale ya. Terus Kakak berhenti di tahun 2000? Tahun setelah kerja kemarin tuh 2001 tuh masih Kak kirim ke Jakarta. Karena aku banyak reseller di Jakarta. Oh, Nah, pas- sempat dikirim sampai luar kota juga ternyata. Iya, sampai ke Jakarta juga itu sekali kirim 50 pack. Wow. Pas aku menjalankan PT ini, ya itu balik lagi ke relasi. Kalau aku dibilang orang kaya, aku bukan orang kaya Kak. Aku nggak ada modal. Benar. Dan ketika aku dapat relasi, mungkin mereka lihat aku juga gimana, akhirnya kayak oh ya udah aku main cerita aku ya nggak ada modal kalau untuk sebesar itu gitu kan. Akhirnya kayak aku oh yaudah main ke pabrik gitu, yaudah jalan satu-satunya buka Maklon, PT Maklon. Jadi PT Oke. Air ini aku berdiri di PT Air itu Maklon Kak. Maklon itu kayak kalau kita sebutan kasarnya itu kayak maklar sih. Jadi orang yang memproduksi skincare, kosmetik gitu-gitu ya. hand body, nggak bisa langsung ke pabrik dan Oke. tidak mengerti jalannya seperti apa. Aku di Sumatera satu-satunya yang buka PT itu. Oke. Aku modal nekat sih. Dan Itu di tahun 2000? tahun 2001. 2001. Udah 3 tahun ya sekarang. 2021. Iya, Iya. mau 3 tahun kan sekarang. Oke. Itu udah kayak oh alhamdulillah akhirnya di situ ada perkembangan baik. Oke, ditutup Desi. Si otak-otak dan ikan pempek. kerapu itu. Otak-otak yang kerapu tutup kita ganti ke
bisnis Iya, kecantikan gitu ya di 2021 itu awal. menyeberang ya. Iya. Agak berseberangan. Bisnisnya kan masih ada. Iya, benar-benar berarti Mm-mm. emang basically udah ada skill bisnis, emang udah mendarah daging ternyata ya Kak. Dari Mm-mm. SMA itu ya. Iya, SMA kayak hobi aja jualan gitu, terus kerja juga jualan ya lebih hobi aja gitu daripada aku melongo-melongo gitu ya kan. Iya. Lebih hobi aja jualan. Dan akhirnya di Mm-mm. 2021 membuatlah sebuah PT, PT bergerak di bidang apa tadi Kak? Maklon ya. Iya, maklon. Oke. Lebih ke maklon. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Nama aku bisa terbang tinggi itu karena aku gabung sama Sela Saukia. Oh ya. Ya, akhirnya kami diundang sama bareng acara Sela Saukia itu ada Ipan Gunawan, Oh ada ya. ya pokoknya Makin terbuka. iya, akhirnya Yes. aku juga di situ kayak nggak berhayal punya ekspektasi yang tinggi sih Kak, kayak ya udah plat aja, toh aku juga kayak bukan pewaris pengusaha Yes. gitu kan. Perintis nih, bukan pewaris. Tetetel. Bener-bener yang ya gue nggak punya modal, toh Iya. orang juga nggak akan percaya sama gue gitu kan, berpikir. Tapi satu, aku nggak pernah kayak jual kisah, ngemis soal gimana-gimana enggak. Tapi aku ceritain aja, ya aku bisa jualan tapi aku nggak punya modal, udah. Tapi aku kayak nggak pernah jual, oh ini enggak. No, bukan aku banget gitu sampai detik ini. Kayak kelemahan aku mungkin orang ngeliatnya aku bahagia banget ya. Nggak tahu lo di belakangnya gitu kan. Bener-bener. Jatuh bangun. Berarti itu masuk di tantangan juga ya yang dihadapi sama Iya, Karinda. bener. Boleh nggak spill lagi kira-kira tantangan apa aja, terus kejadian-kejadian apa sih yang mungkin udah 3 tahun lah berarti ya, kita hitung lah ya, udah 3 tahun dari awal PT Airi Jaya Sentosa sampai saat ini, kira-kira tantangannya sejauh ini tuh apa aja gitu Kak? Kalau soal tantangan tuh banyak banget ya Kak, apalagi bisnis. Dan aku nggak punya power yang, ya menurut aku nggak punya orang tua yang dukung support anak dengan uang, apalagi dengan, kalau aku ceritainnya aku nggak punya orang bapak, sosok bapak itu aku nggak punya loh dari kecil 8 tahun. Dan ibu aku itu tergantung sama anak-anaknya. Aku itu banyak gitu, 10 keluarga. Dan 10 bersaudara. Iya, 10 bersaudara. Orang tua aku tuh bertahan hidup sendiri membesarkan anak-anaknya. Jadi itu kayak sampai detik ini kayak aku tuh, oh ini emas buat orang tua aku. Jadi kayak alhamdulillah aja Allah kayak, oh ini jawabannya gitu. Dan hadiah buat orang tua aku juga sih, sampai orang tua aku nggak menikah lagi. Waduh. Iya. So sad. 10 bersaudara kakak yang keberapa kalau boleh tahu? Aku anak yang ke-10, seharusnya Yang terakhir? 13. Oh. Ya nggak ada 3, jadi aku yang terakhir. Anak yang benar-benar nggak kenal bapak. Gitu aku. Di balik pembisnis. Ya, ini sisi-sisi lain yang kadang orang tuh ngelihatnya, ih gila, kalau misalkan kayak tadi nih, gua cek Instagram Kak Rinda gitu kan, ih keren banget ya bener sama Kak Sela kan, terus sama Kak Igun, terus ya dengan selebgram Lampung lah ya kan. Kalau misalnya bisnis kosmetik ya tau lah ya larinya kemana gitu kan, vendor-vendor beauty itu kan, ih keren banget Kak Rinda. Terus gue scroll sampai bawah gitu kan, ternyata kan kita nggak tahu kan di belakangnya yang sudah membawa, dan itu bahkan menjadi hal yang apa ya, ya itu tantangannya hingga bisa Karinda sampai saat ini gitu, karena Iya banget. benar bukan perintis ya Kak, Iya. karena beda, mungkin banyak ya yang dia memang 7 turunan lah ya gitu kan, dan hasilnya juga tentu beda dengan orang yang benar-benar terus memulai sendiri dapat gitu. support dari orang tua. Benar, Itu benar. ada kan, kalau saya mau cerita sama emak sih gimana? Masih tidak tahu gitu kan. Iya, Jadi iya, ya iya. itu kita telan. Ya bersyukurnya aku balik lagi, aku punya suami, kayak aku sama suami aku tuh partner. Jadi benar-benar bukan cuma sekedar suami istri. Jadi emang benar-benar partner yang pahit semua kita telan bareng-bareng. Dan aku tuh benar-benar, percaya nggak sih, tahun kemarin itu dimana aku lagi jatuh-jatuhnya. Benar-benar aku tuh lagi terpuruk, jatuh, kayak duh gue nggak bisa lagi nih nerusin usaha. Tapi Masya Allah banget, gak tahu kenapa di awal tahun itu Allah bukain semua pintu. Dari yang tadinya putus relasi, tadinya berpartner putus relasi, yang tadinya punya usaha jadi saya tutup karena punya alasan tersendiri. Di situ kami berdua ngedrop, setiap hari pergi kerja itu cuma bisa nangis. Gak bisa lagi diomongin gitu. Tapi keajaiban Allah, di awal tahun tuh Allah bukain
ini loh ternyata sesuatu banget. Dan akhirnya ini aku sampai sekarang aku nggak percaya semua itu berjalan dengan lancar. Kayak usaha aku Aditya Organizer, Win-Win, sampai kayak si Sanum, aku pikir nih travel aku bakal tutup karena ada haji kemarin gitu kan. Ternyata enggak, ternyata tuh banyak juga yang masih yang daftar gitu kan. Terus punya brand FF awalnya tuh aku mau nerusin parfum. Aku mau tutup semua deh karena aku udah kayak putus asa ya. Hopeless Kayak ya. duh gimana sih gue usaha partner punya ya gimana ya, punya gejolak ya kan, apalagi partnernya bukan sama orang terdekat. Ya udahlah gue tutup gitu kan. Dah gue bener-bener tutup, gue bener-bener ini ternyata enggak. Itu mau gue tapi Allah jawabnya beda. Akhirnya alhamdulillah banget sih hari ini, detik ini Allah angkat derajatnya lagi. Subhanallah. Iya. Aku menjadi Termotivasi ya. untuk kembali Untuk- tidur. Enggak dong. Iya dong. Berarti itu perjalanan dari PT Airi itu kan ya Kak, maksudnya di tengah perjalanan enggak semulus yang kita lihat Enggak juga, ternyata semudah itu. pernah di posisi itu. Boleh dong nggak waktu Kak Rinda nih bareng berarti kan waktu ngejalanin itu partnernya cuma sama suami ya? Iya, aku kemana-mana sama suami. Mm. Suami aku juga kayak orangnya, harus ada gua gitu. Walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak ada teknis untuk di jiwa usaha. Kalau suami aku kan, dia emang bukan tapi dia kayak support aja. Pokoknya lu kemana gue temenin, lu mau apa gue temenin, lu jatuh nangis bareng gitu sih. Beruntungnya ya Kak ya, itu suatu Iya, rezeki loh dapet suami. banget. Bener. Jadi kalau aku nangis ya dia sebagai suami kayak diam aja gitu kan. Aku kayak aduh ya namanya perempuan ya punya Iya. ambisi, wajar dong kalau usahanya lagi ngedrop gitu kan. Apalagi ya gimana mau ngebangun usaha ini, tapi ternyata enggak. Dan ada berita bagus juga sih. Jadi aku tuh dapat undangan juga ke Korea Wow. tanggal 16 besok dan itu aku Februari ini. Iya, Itu dalam rangka apa Kak? Dalam acara apa gitu? skincare, tapi aku sebutin nggak tahu sekali ya. Nanti aja. Rahasia ya. Rahasia ya. Jadi Iya. itu bareng sama brand-brand lain gitu? Atau Satu brand sih satu Kak. brand aja. Karena aku juga masih pegang distributor Hmm. brand, salah satu brand. Kalau Wow. boleh tahu nih Kak Rinda, dari tadi kan Kak Rinda kan banyak nih usahanya. Nah PT Kak Rinda ini sebenarnya ada berapa sih yang dikelola usahanya? Kalau Apa PT-nya aja? nih satu, anaknya banyak Kak. Jadi anaknya itu yang fokus sekarang itu ada 5 anak. Oke, apa aja tuh? Di Maklon Skincare itu kita masih produksi, ya produksi di mana orang yang membuat hand body. Tempat kita udah ada beberapa yang membuat hand body di tempat kami. Itu dengan Bepom, Haki, Oh, udah ya. itu udah kami nggak mau yang tidak ada Bepom, tidak Yes. ada Haki, kita nggak mau. Dan kayak Aditya Organizer, alhamdulillah itu event, alhamdulillah berjalan terus ya walaupun namanya anak baru ya Kak, nggak mudah untuk mendapatkan job. Event aja atau wedding juga? Wedding juga berarti ya? Jadi semua kalangan kita masuk, makanya kita terpisahkan lah. Kenapanya ada win-win wedding gitu. Kami pisahkan lah dari Aditya. Jadi ketika kantor mau pakai tidak segan untuk memakai Aditya. Benar. Aku ciptakanlah si win-win. Oke, yang fokus untuk wedding gitu ya. Ya, di mana ada di situ wedding banyak juga kan, untuk hitanan gitu. Terus kalau Sanum kenapa aku taruh bawah, yang tadinya aku mau buang, aku taruh lagi. Travel, jadi ya namanya ada sempet down sih ya Kak. Jadi yaudah akhirnya kami kesepakatan berdua sama suami aku, akhirnya kita masukin lagi si Sanum di bawah Win-Win. Karena Win-Win itulah yang punya solusi. Kenapa Win-Win itu benar-benar dapat solusi kayak semuanya akhirnya terbuka. Win-win solution. Iya, Bener-bener makanya ya? Wow. benar-benar itu. Akhirnya di bawah si Win-Win ada parfum. Oh iya, ada parfum di mana yang benar-benar itu hasil racikan aku ada 3 varian Kak. Alhamdulillah sih beberapa hari ini kita lagi persiapan launching. Beberapa hari ini aku coba pasarin itu ternyata diterima. Wow. Aku sampai hari ini kayak aduh gitu ternyata. Semi mulai terbuka satu persatu gitu ya Kak. Wow. Ya itu loh Kak, tapi sampai sekarang kayak nggak nyangka gitu. Oh gitu. Oh ya udah aku jalanin. Tapi ya tetap
rasa takut aku dengan kejadian kemarin tetap ada rasa Masih sih, ya? kayak Iya. ya takut, lebih hati-hati gitu Mhm aja. mhm mhm. Berarti Kak Rinda ini termasuk yang nggak bisa diem ya. Nggak bisa ya. Pokoknya ada Harus aja, gue ada harus aja. buat apa nih Ada aja gitu. idenya ya. Iya, Kak, kasih tahu dong ke kita ini. Kita kan anak-anak muda ya. Benar. Tentunya pendengar juga pasti pengen tahu Ya. gitu. Apa sih enaknya bisnis? Kenapa bisa Mm-mm. secandu itu? Benar, karena ada mungkin beberapa yang mager lah gua gitu kan Kak. Iya. Kadang mungkin dia ada kemauan cuman bingung mau mulai dari mana. Itu sering banget kalau misalnya seminar-seminar kan sering banget ya kayak Ya, aku pun mulai dari ini gitu kan, mulai dari ini. Itu gimana sih Kak? Enaknya bisnis Mm-mm. itu lebih menjanjikan ya. Ya. Apa yang kita jual itu yang udah dapat nominalnya. Dan aku tuh berpikir gini, dulu karena aku orang nggak punya jadi berpikirnya gini, oh kalau gue jualannya banyak berarti gue bisa dapat uang banyak, oh jadi orang kaya. Itu aja sih Kak. Jadi kayak yaudah, jadi dari hal kecil itu semua jadi gue jual gitu. Makanya kenapa terciptanya di diri gue itu bisa menjadi seperti ini, ya itu tidak ada rasa malu untuk berjualan gitu, ketika itu halal gitu, tidak merugikan orang lain, ya itu intinya itu aja sih Kak. Ada kemauan sih. Sekarang ini kan ya aku sih maunya anak-anak muda zaman sekarang ini lebih nggak gengsi ya, lebih juga kayak pede itu bukan pede karena dideketin cowok, tapi pede dengan gimana kita berkarya. Karena aku lihat sama zaman sekarang tuh beda banget gitu. Ini contohin anak-anak aja. Dia jualan ini, posting ini. Enggak lah, nantinya di dalam kontaknya. Nah, beda dengan yang punya aku. Padahal isi kontak aku tuh banyak banget kan, siapa-siapa. Tapi aku gak pernah malu Kak. Tapi ya itulah tujuan aku. Sampai di titik ini ya itu. Bener ya, jadi ya jangan malu ya Kak, gengsi. Karena Gengsi. kebanyakan anak muda yang kemakan gengsi sih ya, dikit-dikit gak mau nanti diledekin sama ini, nanti dikeluarin dari circle ini gitu kan. Bener, jadi gak usah gengsi lah ya, dan mulai dari sekarang aja gitu ya Kak. Iya benar. Yang penting halal ya. Iya, yang penting setiap langkah kita dapat duit. Benar. Halal nggak nipu orang udah. Ya, berkah jadinya kan. Berkah. Ini buktinya. Sampai tahun sekarang, sampai di bulan Februari, sampai ada di berburu cuan ini gitu kan. Jadi perjalanannya ya jangan mau instan sih ya Kak. Karena kan ada juga yang anak-anak muda pinginnya yang instan gitu kan. Yang instan aja yang pingin cepat gitu kan. Tapi ya ketika lo menggunakan cara-cara yang instan ya hasilnya juga tidak akan bertahan lama gitu kan. Apa tuh yang instan mie? Wow. Banyak ya deh sekarang yang instan. Balik lagi deh di PT-nya ya. Yono di PT Airi Jaya Sentosa sampai sekarang udah ada berapa sih Kak? Apa ya? Kita sebutnya pegawai atau mungkin karyawannya, penggawa-penggawanya Kak Rinda. Nah, benar. Sempat lihat di Instagram Lampos kan ya, kemarin kita juga visit. Ada berapa Kak? Total. Iya, sekarang tuh 50 ya Kak. 50 tapi yang aku suruh benar-benar manajemen PT itu ada aku ambil untuk beberapa. Kayak mereka punya, ternyata di anak talent ini mereka punya keahlian juga kayak IT. Oh aku perlu IT, aku tarik ke kantor aku gitu. Oh mereka desainnya bagus, salesnya bagus, kita tarik di ini gitu. Nah 50 itu terbagi Kak, multi talentnya berbeda-beda. Nah dari kemarin tuh pendaftarnya 400 ya Kak. Yang aku yang oprek itu ya ada 400-an. 400. Wow. Yang aku ambil 50. Itu pun yang aku masukin ke kelas IO itu aku panggil narasumbernya ya bukan sembarang narasumber. Dia udah pernah keliling Eropa. Kayak dia pernah ngejalanin event di Jepang, London, di Swiss. Wow. Sebanyak itu ya berarti memang nggak kaleng-kaleng gitu ya Kak. Jadi bener-bener aku tuh kayak menyiapkan anak-anak ini berpotensi. Oh skill mereka itu selama ini terpendam. Ya, jadi anak muda ini sebenarnya banyak Kak skillnya, tapi tidak tersalurkan. Nah ketika nongkrong, salah tempat nongkrong, disitulah mentok mereka. Tapi makanya kenapa aku kayak kedepannya gue buka organisasi deh. Di situ itu tapi masih planning. Karena itu aku lihat bakat-bakat mereka ini luar biasa loh Kak. Ternyata menyanyi itu suaranya bagus-bagus, MC, kayak tari, Masya Allah banget. Mereka itu kayak
banyak banget multitalent mereka gitu, tapi mereka ini tidak terrealisasi. Mhm. Nah, makanya tujuan aku juga nanti ke depannya membentuk organisasi, tapi kan tidak mudah ya Iya, bentuk betul organisasi, betul betul. lebih bertahap Mhm pelan-pelan, mhm. aku kaji juga Mhm pelan-pelan, mhm. karena ya aku maunya ketika ada organisasi juga organisasi aku kayak udah matang. Bener bener. Nah tadi, dari 400-an itu dari usia berapa sampai berapa, Kak? Ada Gen Z yang ya? Atau ada yang ada yang 26 sih, wow, Kak. ada ya? Ya ada. Heeh heeh. Makanya karena aku serahin semua ke anak-anak ya, Heeh, Kak. Kayak cuman laporan, "Bu, ini ada yang 26." heeh. Ya nggak apa-apa, oke deh kalau, kalau dia punya talent yang bagus nggak apa-apa gitu. Dan ternyata diambil juga yang usia-usia segitu atau Kakak hanya fokus ke Gen Z aja deh mungkin anak lahiran 2000 gitu nggak? Nggak ya? Enggak. Kalau aku 90-an juga ada? kalau mereka tua pun punya Mhm. kesempatan untuk ini ya nggak jadi masalah. Mhm mhm mhm. Karena, tim aku tuh kan di Win-Win itu dekornya ini ya Kak, apa, produksinya itu, kayak instan Oh iya, heeh, jadi produksi emang sendiri juga iya berarti? produksi sendiri Oh, kayak Wow. ngegambarnya, mhm. nganuin Styrofoam heeh, gitu-gitu ya? bener-bener di tempat, di lokasi kalau kebanyakan job. Jadi bener-bener itu usianya kan mereka udah tua-tua Mhm mhm gitu. mhm. Oke. Jadi kita nggak lihat usia sih. Yes. Terus Kak, untuk langkah sederhana nih untuk Kak Rinda ke mendapatkan cuan lebih banyak lagi Mhm. ke depannya, gimana tuh Kak? Untuk anak-anak Pandangan ke mhm, depannya lah betul ya. betul betul. Nggak cuman untuk Gen Z kayak kita lah ya, Iya, untuk milenial, untuk semuanya. Karena kan cuan kan nggak bergantung usia gitu kan. benar. Apa sih Kak, tipsnya lah mungkin atau mungkin langkah-langkah yang seenggaknya biar bisa kita lakukan nih, mungkin dari saat ini juga lo lakuin biar lo cepet dapet cuan. Gimana sih Kak? Ya intinya sih ketika kita punya relasi, manfaatin Mhm. relasi kita dan ketika kita pendekatan jangan semuanya kita lihat dari uang. Oke. Ya, jadi ketika kita deket, Mhm kita ya relasi kita itu banyak uang. mhm. Jangan karena dia banyak uang kita deket, Kita kita dekat? harus dapat uang dari dia, enggak. Oke. Dari pendekatan itulah nanti mereka yang membuka jalan Mhm kita sih, mhm. Kak. Kayak, oh ya ini jalannya Mhm gitu. mhm. Jadi cari relasi ya? Iya, jadi kayak sekarang kan tapi yang aku perhatiin dari Mhm. anak-anak aku yang aku didik sekarang nih Kak ya, aku nggak mau mereka perhitungan waktu. Oke. Ya, zaman sekarang kayaknya lebih baik gua jalan sama pacar gitu, tapi enggak untuk anak saya. Heeh. Heeh, Oke. lebih baik mereka, pikirkan untuk gimana nih perusahaan akan berkembang karena di situ potensi kalian mendapatkan uang yang lebih banyak. Oke. Gitu sih. Jadi lebih royal ke waktu, Mhm gitu. mhm Jadi mhm. ketemu orang tuh nggak cuman nongkrong hahe Heeh, hahe, ada tidak. hasilnya. Harus ada yang Mhm. dibawa pulang Nah, yang lebih Benar. tepat kumpul menghasilkan. sama yang Mhm. relasi Nah, dan royal waktu. benar-benar dan jangan terpaku pada kalau misalnya gua ketemu dia, gua harus dapat duit nih Iya dari dia gitu kan. iya, Karena kita kan nggak pernah tahu gitu kan kita benar. temenan sama siapa, taunya nanti di sekian tahun yang akan datang kita bisa jadi Mhm. partner bisnis gitu ya, Kak. Karena Nah, rezeki itu itu sih. kan nggak hanya uang ya Kak ya. Iya, benar. Teman Betul. yang baik, relasi yang Mhm, baik. Betul betul betul. Nah, benar banget. lanjut deh, Kak, pesan untuk para milenial biar nggak mager, biar nggak apa lagi? Supaya bisa Gen Z? menghasilkan cuan Betul betul juga betul betul. tentunya, dan ya termotivasi Kak Mhm untuk kedepannya biar apa ya, memanfaatkan waktunya di masa muda gitu. mhm. Kalau menurut aku banyak banget peluang untuk cari cuan ya. Mhm. Apalagi sekarang ini media sosial dengan mereka mengiklankan, "Oh, saya bisa buat template, tinggal dipromosin ke iklan," itu menghasilkan uang semua loh, Mhm Kak. mhm mhm. Jadi kalau Kakak nih main HP, oh nggak semua orang itu pengusaha bisa membuat editan foto. Bener. Dengan Kakak punya HP bagus, bisa foto, Mhm, pasang langsung edit. iklan, Nah, edit per iklan itu udah mhm, uang. Tapi kan tidak untuk anak-anak zaman sekarang ya, Kak, bener, itu yang aku sayangin banget karena gengsi itu. mhm, Makanya aku mau anak-anak muda milenial ini jangan pernah terpengaruh sama gengsi. Jangan pernah malu dengan latar belakang. Aku sih yang aku perhatiin nih, kok mereka ini kayak lebih tertutup dengan latar belakang. Tidak, mhm mhm, lebih baik kita menunjukkan apa adanya, kita jadi orang tuh kayak enggak ini lebih banyak diterima orang mhm, juga ketika kita apa adanya. iya Enggak hina kok jadi orang nggak punya karena kita ini terlahir semuanya nggak mungkin mau jadi orang nggak punya, benar nggak? iya, Semuanya bener, Benar. kayak mau juga jadi orang kaya gitu mhm, kan.
tapi nggak semuanya orang itu ini. Jadi pesan Betul. aku itu aja sih. Banyak banget cara buat cuan. Langsung ke kantor aku kayaknya. Ya. Yang 2 itu udah aku pecahin. Boleh ya dicek di Instagramnya. Cek di Instagramnya Kak, boleh di-share Boleh. Instagramnya? Instagram apa nih perusahaan? Instagram Karinda dulu, Instagram Karinda Ya, dulu. Oh ya perusahaan Instagram aku Perinda HS ya. Oke. Perinda HS. Kalau PT-nya? PT Airi. Oke, cocok langsung gas. Anak muda nggak boleh Siapa tahu mager. Reza, Habis ini silakan. Banyak kita lihat banget nanti. peluang-peluangnya. Luar biasa. Pokoknya anak muda nggak boleh mager ya, Karinda. Benar. Jangan malu, Jangan gengsi. jangan gengsi gitu. Percaya Siapa? diri aja. Latar belakang kita siapa jangan pernah kita malu. Betul. Wow, keren banget. Thank you Karinda. Terima kasih Karinda. Sama-sama. Terima kasih Karinda sudah berbagi hal yang luar biasa. Walaupun kita terbatas waktu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pokoknya ya Karinda. Buat semuanya juga sahabat Lampung Pos yang lagi dengerin nih, jangan lupa di follow Instagram Karinda. Jangan lupa di follow Instagram dari PT Airi juga. Buat lo yang masih bingung cari-cari job ya Kak, cek Instagramnya. WhatsAppnya disebutin boleh nggak? Boleh ya? WhatsApp PT-nya atau apanya tah? No kayaknya. No ya, nanti aja ya. DM aja ya, DM ya. Boleh di bio ada ya kan. Oh, di bio Karena ada. kita terpisah ya Kak, pribadi sama itu. Oke, cek Instagramnya sekarang juga. Thank you Karinda. Thank you. Terima kasih Kak. banyak. Sudah Sudah datang, sudah share. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke.